Selamat datang kembali di FK Anime. Sebelum kita mulai video kali ini, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe bila teman-teman menikmati video dari channel FK Anime. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita nikmati videonya. Halo semuanya, di video kali ini admin akan memberikan full spoiler untuk manga One Piece chapter 1049 yang admin rangkum dari beberapa sumber, namun kebanyakan adalah dari Redon. Nah, di full spoiler kali ini, kita diberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai jalan cerita di manga One Piece chapter 1049 ini. Penasaran apa saja isi spoilernya? Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik dari channel FK Anime. Kalau sudah, terima kasih banyak. Untuk judul dari manga One Piece chapter 1049 itu sendiri akan berjudul The World We Should Aspire To, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti dunia yang harus kita idamkan. Sementara di cover story, terlihat siluet yang menunjukkan seseorang tampak berusaha membakar buku miliknya Charlotte Mondior yang digunakan untuk memenjarakan Niji dan Yonji. Masuk ke halaman pertama di chapter 1049 ini, kita akan langsung ditunjukkan flashback dari Kaido kecil yang waktu itu masih berumur 8 tahun. Kaido diketahui tinggal dan besar di sebuah kerajaan bernama Vodka Kingdom. Diketahui juga, sang Raja Vodka Kingdom berusaha menjual Kaido kepada Angkatan Laut dengan bayaran agar diperbolehkan untuk mengikuti sidang referee. Singkat cerita, Kaido pun berhasil dijual oleh Raja Vodka Kingdom kepada Angkatan Laut. Kaido kecil ditaruh di suatu tempat di mana dirinya dirantai dan juga dijaga oleh beberapa anggota Angkatan Laut. Namun, Kaido berhasil meloloskan diri dari penjagaan ketat tersebut. Wow, benar-benar impresif bukan untuk anak berumur 8 tahun. Lalu 7 tahun berselang di mana Kaido kecil kini sudah menginjak umur 15 tahun, dia diceritakan mengamuk di pulau bernama Pulau Hachinosu, pulau yang menjadi markas bajak laut Kurohige saat ini. Tidak lama setelah mengamuknya Kaido di pulau tersebut, bajak laut Rocks pun datang ke pulau itu. Kaido pun lalu bertemu dengan Shirohige remaja yang menyampaikan pesan dari Rocks the Zebek bahwa bosnya tersebut ingin bertemu dengan Kaido. Singkat cerita lagi, Kaido pun akhirnya direkrut oleh Rocks the Zebek sebagai anggota magang. Lalu terungkap juga fakta membagongkan nih, bahwa ternyata sosok Kurozumi Higuarashi adalah bagian dari bajak laut Rocks di masa lalu sekaligus merupakan mentor dari Kaido ketika Kaido menjadi anak magangnya Rocks. Setelah itu, flashback bergerak ketika Kaido menjadi dewasa dan sudah memiliki King the Wildfire sebagai anggotanya. Kaido diperlihatkan berbincang bersama King dan berkata kepada King bahwa dirinya bukanlah Joy Boy, namun dia tahu siapa identitas asli Joy Boy yang sebenarnya. Flashback kemudian selesai dan adegan berganti ke masa sekarang. Diperlihatkan Denjiro memeluk Hiyori tidak lama setelah Denjiro menebas lehernya Orochi di chapter 1048 kemarin. Sementara di tempat lain, di Kastil Onigashima juga diperlihatkan kalau air yang dikeluarkan Raizo dan dialirkan oleh Jinbe berhasil memadamkan api yang sebelumnya melalap Kastil Onigashima. Namun, air itu juga dikatakan sekaligus memadamkan sisa-sisa flame clouds buatannya Kaido. Dan ketika Onigashima akan jatuh, untungnya nih di saat-saat terakhir, Momonosuke akhirnya berhasil membuat flame clouds buatannya sendiri untuk menggantikan flame clouds-nya Kaido. Momonosuke pun berhasil menunjukkan kontribusinya di perang kali ini dan mendaratkan Onigashima dengan selamat. Setelah itu, adegan berpindah ke adegan pertarungannya Luffy versus Kaido. Luffy berkata kepada Kaido bahwa dia akan menciptakan dunia di mana tidak akan ada lagi teman-temannya yang akan kelaparan. Kemudian, Luffy memukul Kaido dengan telak dan berhasil mengempaskan Kaido ke ibu kota bunga. Setelah Kaido jatuh ke ibu kota bunga, lanjutan dari flashback sebelumnya pun muncul. Di flashback kali ini, memperlihatkan King yang bertanya kepada Kaido mengenai siapa identitas asli Joy Boy yang sebenarnya. Kaido lalu menjawab bahwa Joy Boy adalah orang yang akan bisa mengalahkannya. King lalu menjawab kalau begitu orang tersebut tidak akan pernah muncul.
karena King percaya kaptennya adalah orang terkuat di dunia. Lalu adegan kembali lagi ke masa sekarang, di mana Kastil Onigashima kini sudah mendarat dengan baik persis di dekat ibu kota bunga. Hal itu tentunya berkat Flame Clouds buatannya Momonosuke yang tadi. Dan di akhir chapter, Momo diperlihatkan jatuh juga nih ke ibu kota bunga dalam wujud naganya. Hal itu dikarenakan Momo sudah kehabisan tenaga karena membuat Flame Clouds barusan. Dengan Kaido dan Momonosuke yang sama-sama berada di ibu kota bunga saat ini, apakah yang akan terjadi kepada mereka nantinya? Nah, mari kita sama-sama nantikan jawabannya di manga One Piece chapter 1050. Untuk spoiler manga One Piece chapter 1050 sendiri baru akan keluar di tanggal 24 Mei mendatang ya guys, karena manga One Piece minggu depan akan libur. Oke, sekian pembahasan admin mengenai full spoiler dari manga One Piece chapter 1049 kali ini. Serta jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya apabila teman-teman menyukai pembahasan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe bila teman-teman suka dengan video kali ini, agar dapat membuat channel FK Anime lebih berkembang. Bantuan dari teman-teman sangat berarti buat kami. Arigato dan sampai jumpa di video selanjutnya.